Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Dan tepat hari ini pula adalah hari terakhir di bulan Desember pada tahun 2021. Begitu cepat waktu berlalu, begitu cepat waktu silih berganti. Namun bagi orang-orang yang beriman, dengan bergantinya waktu, dengan bergantinya tahun itu seharusnya membuat mereka semakin mawas diri
semakin banyak introspeksi diri, bukan semakin senang, semakin memperturutkan hawa nafsunya. Karena perlu kita sadari, dengan bergantinya tahun, dengan bertambahnya usia, maka semakin dekat kita dengan maut. Tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun mada tuksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang bisa diperbuatnya keesokan hari, dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggalkan dunia ini. Maka kami heran menjelang pergantian tahun, kita lihat banyak saudara-saudara kita melakukan persiapan. Bahkan tadi di Tulangan itu, di depan pabrik gula itu, orang jual jagung itu, Masya Allah ramenya. Persiapan merayakan pergantian tahun, tidak ada tuntunan. Orang yang beriman, maka pijakannya, landasan dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Semestinya mereka bersedih, semestinya mereka merenung selama 1 tahun ke belakang. Sudahkah nilai-nilai kebaikan dalam hidupnya bertambah? Sudahkah nilai-nilai ketaatan dalam hidupnya bertambah? Kualitas ibadahnya. Kalau nilai-nilai ibadah, nilai-nilai ketaatan semakin berkurang, tidak ada kemajuan dalam urusan ukhrawinya, seharusnya dia bersedih. Karena itu yang akan dijadikan bekal kelak untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran berkali-kali Allah bersumpah menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu, wal lail wad duha. Bahkan ada satu surat yang insya Allah kita hafal semuanya, surat ini, surat Al-Asr. Allah bersumpah dengan menggunakan kata waktu. Wal asr, demi masa, demi waktu. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran diawali dengan sebuah kalimat sumpah, maka ini harus menjadi perhatian bagi orang-orang yang beriman. Bukan hanya sekedar dihafal, bukan hanya sekedar diingat, tapi direnungkan isi dan kandungan dari ayat tersebut. Apa lanjutannya? Innal insana. Inna merupakan harfu taukid, sebuah huruf yang memiliki penekanan terhadap kondisi keadaan yang ada, yang harus diperhatikan, yang harus dicamkan, yang harus direnungkan dengan perenungan yang begitu mendalam. Innal insana, sesungguhnya manusia, la fi khusrin, harfun taukid lagi, sungguh benar-benar berada dalam kerugian.
Bukan hanya fi khusrin, tapi la fi khusrin. Merugi kita. Yang kaya merugi kalau tidak mampu menggunakan kekayaannya untuk memperjuangkan agama Allah. Kalau tidak mampu menggunakan kekayaannya untuk menegakkan agama Islam, kalau tidak mampu menggunakan kekayaannya untuk menolong mereka yang membutuhkan, merugi. Yang berilmu merugi, apalagi yang miskin. Sudah miskin sombong, apa yang mau dibanggakan? Merugi kita semuanya. Kecuali ada sekelompok golongan yang Allah Jalla Jalaluh menunjukkan sebuah konsep hidup agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Illal ladzina amanu. Siapakah mereka yang tidak merugi? Mereka adalah orang-orang yang beriman. Apakah hanya cukup dengan beriman? Apakah cukup hanya dengan meyakini Allah Zat yang Maha Esa? Dengan meyakini Rasulullah Muhammad sebagai utusannya, Al-Quran sebagai kitab umat Islam? Apakah cukup dengan keyakinan itu saja? Belum, hadirin. Iman itu butuh pembuktian. Maka dilanjutkan, amanu wa amilu sholihah. Pembuktian dari keimanan adalah setiap aktivitas keseharian kita yang selalu bernilai ibadah. Kita berupaya untuk menjadikan setiap aktivitas kita, setiap langkah kita merupakan kebaikan dan membawa kemaslahatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka suatu ketika salah seorang sahabat Nabi datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulli fil Islam la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang Islam yang dengannya aku tidak akan bertanya lagi kecuali hanya kepada engkau. Apa jawab Nabi? Kul amantu billahi summastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, summastaqim. Kemudian istiqomahlah dengan apa yang kau ucapkan. Amanu wa amilus sholihah wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Yang ketiga adalah berdakwah, mengajak orang lain menuju kebaikan. Kita merupakan agen-agen dakwah. Bukan hanya tugas mubalik, bukan hanya tugas para ustadz. Setiap diri kita memiliki potensi untuk selalu mengajak kebaikan kepada orang lain. Dan ini yang dengan tegas Allah memfirmankan dalam surat Ali Imran, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.
Kalau kita flashback 1 tahun ini, mulai bulan Januari sampai Desember 2021, berapa musibah dan bencana yang terjadi di negeri ini? 2.000 lebih. Bahkan yang masih hangat adalah musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Lumajang. Erupsi Gunung Semeru. Padahal negeri kita mayoritas adalah umat Islam. 86% penduduk negeri kita adalah umat Islam. Tapi mengapa negara yang penduduknya mayoritas umat Islam setiap tahun tidak pernah berhenti ditimpa musibah dan bencana? Ini yang juga harus kita renungkan, hadirin. Karena banyak penduduk negerinya yang sudah menyia-nyiakan waktu, mendustakan ayat Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar sudah ditiadakan, sudah menjadi hal yang bukan menjadi prioritas utama. Sudah banyak orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Lihat saudaranya, lihat temannya berbuat sesuatu yang melanggar syariat Islam, dibiarkan, tidak diingatkan. Itu urusan dia, bukan urusan saya. Keliru, saudara. Apakah ketika musibah itu Allah hadirkan, kemudian di suatu penduduk negeri itu orang-orang yang beriman juga tidak terkena imbasnya? Terkena. Sebagai bentuk ujian untuk menguatkan keimanannya. Bagi mereka yang melanggar syariat Allah, semakin jauh dari hukum-hukum Allah, meninggalkan hukum-hukum Allah, itu sebagai azab. Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertakwa. Sekali lagi, beriman, bertakwa. Surat Al-Asr, beriman, beramal soleh. Apa yang akan terjadi? La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Sungguh Allah benar-benar akan membukakan keberkahannya dari langit, wal ard, dari bumi. Dari langit ketika turun hujan, maka hujan ini membawa berkah, bukan menghadirkan musibah. Yang keluar dari bumi, dari dalam bumi, tumbuh-tumbuhan yang subur menjadi bahan pangan, menjadi asupan nutrisi. Bukan yang keluar adalah lumpur dan zat-zat yang membawa kerusakan. Tapi kalau penduduk negeri itu walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Penduduk negeri itu sudah mulai mendustakan ayat Allah, tidak peduli terhadap hukum-hukum Allah. Halal haram tidak dipedulikan, amar ma'ruf nahi mungkar tidak dipedulikan. Kezaliman terjadi di mana-mana. Maka fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, kata Allah, akan aku siksa mereka atas apa yang telah mereka perbuat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka dari itu mari sisa waktu hidup yang kita miliki, yang kita tidak tahu kapan itu akan berakhir, kita gunakan dengan semaksimal mungkin
untuk senantiasa terus mendekatkan diri kepada Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan, memperbanyak amal solih, sehingga kehidupan yang kita lalui akan menjadi kehidupan yang penuh dengan makna, memiliki nilai keutamaan di mata Allah, sehingga Allah pun akan ridho kepada kita dan Allah pun akan keberkahannya ke negeri kita tercinta ini. Aku qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua, pesan yang akan kami sampaikan adalah bagaimana Rasulullah ketika menyampaikan nasihatnya kepada sahabat Abdullah bin Umar. Apa yang Rasulullah katakan? Kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abirus sabil. Hiduplah engkau di dunia seperti orang yang asing atau orang yang melakukan perjalanan. Maka sahabat Abdullah bin Umar membalas percakapannya dengan Rasulullah dengan menyampaikan, khud min sihatika limaradika. Gunakan, manfaatkan sehatmu, waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan kehidupanmu sebelum datangnya waktu matimu. Idza amsayta fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa. Apabila kita berada di waktu pagi, jangan menunggu datangnya sore untuk beramal kebaikan. Begitu pula jika telah tiba waktu sore, jangan menunggu datang hingga waktu pagi untuk melakukan amal kebaikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap detik, setiap menit yang kita lalui, kita tidak tahu apa takdir yang akan Allah tetapkan kepada diri kita. Maka kesempatan terbaik adalah kesempatan yang kita miliki saat ini. Gunakan dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai waktu itu kita sia-siakan. Mari kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu berada di jalan yang lurus, jalan kebenaran, jalan yang senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah jadikan hari-hari esok yang kita lalui menjadi hari-hari yang lebih baik, kualitas amal yang lebih baik, ibadah yang lebih meningkat, amal soleh yang lebih meningkat, sehingga kita mampu menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah wa na'udzubika min su'ul khatimah.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalat.